Nah keluar itu anak brol ke alam dunia, maka pertama berfungsi panca indera, bukan kulit, bukan mata. Yang berfungsi itu ya pendengaran. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah ngeluarin dari perut emak kita itu, kita nggak tahu apa-apa, baru dijadikan oleh Allah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Nih pendengaran dulu. Kuping yang berfungsi, maka disunahkan azan. Ini kadang-kadang orang sekarang nggak pakai itu. Apaan tuh katanya lahir diazanin? Dari mana itu ajarannya? Jelas ajarannya bang. Rasulullah mengazankan Sayyidina Hasan wal Husain, cucu beliau, kuping kanan dan mengikomatkan kuping kiri. Mentang-mentang babanya kori, buah baru tumbuhin punya anak, buah anak pertama, buah aja dia tompo. Mana azannya laga Mekah. Wah, bocah pada biru bibirnya. Akikah adalah merupakan salah satu sunnah muakkadah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Anak merupakan amanah. Berapa banyak orang berkeluarga puluhan tahun tapi tidak dikaruniain anak. Ada teman saya 15 tahun berumah tangga belum dikasih-kasih anak. Ada yang baru nikah sebulan udah beranak. Kegetapan guru ya. Ini merupakan amanah yang Allah berikan berupa keturunan anak-anak kita. Maka kewajiban orang tua terhadap anak merupakan salah satu filter buat kedepannya menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solehah. Membentuk anak yang soleh dan solehah nggak segampang membalikkan telapak tangan kita. Sebab zaman yang mempengaruhi, lingkungan yang berat mempengaruhi. Zaman kita dulu ibu dengan zaman sekarang jauh sangat berbeda. Mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, bahkan kemajuan teknologi sangat mempengaruhi anak-anak kita. Maka ulama-ulama dulu dan para nabi-nabi terdahulu mendidik anaknya itu yang pertama ditanamkan keimanan. Nabi Allah Ibrahim setelah beliau punya anak yang bernama Ismail dari istri yang kedua, Bu, Nabi Ibrahim istrinya dua, Siti Hajar dengan Siti Sarah. Nabi Ibrahim bininya dua, Bang. Nabi Ibrahim. Apa pesan pertama sekali yang masuk ke dalam hati sanubari sang Nabi Allah Ismail? Beliau pesan, ma ta'buduna mim ba'di. Hei nak, nanti setelah aku nggak ada, apa yang kamu sembah? Berarti keimanan yang ditanamkan lebih dulu. Orang sekarang bukan ma ta'buduna mim ba'di, anak udah gede dipesen ma ta'kuluna mim ba'di. Tong, ntar kalau babal udah kagak, lu makan apa? Maka orientasinya orang tua sekolah sama dengan ijazah, ijazah sama dengan pekerjaan. Iman tidak ditanemin, agamanya dangkal, akibatnya muncul banyak orang pinter doang cuman kagak bener. Banyak orang bang pinter doang kagak bener, itu yang pada pakai jas oren, pakai rompi oren kan pinter semua itu.
Emang zaman lagi susah, 2 tahun Covid. Rakyat lagi panik, bansos diembat. Kan sial dangkalan. Kita doang disuruh 3M, dia 17M. Bukan orang nggak pinter. Kenapa? Karena agamanya dangkal, imannya dangkal, ya begitu. Akibatnya pinter doang, cuman minter-minterin rakyat. Kita kepengen anak kita anak yang soleh. Anak soleh insya Allah pinter. Tapi anak pinter belum tentu soleh. Anak kalau pinter bang kerjanya minter-minterin orang tua. Tanah udah dijual ngakunya belum. Lah bocah pinter. Tanahnya itu juga. Petakannya. Lah suratnya ada 4. Bocah pinter. Bener bu? Iya. Tuh. Emang paling tuaan pinteran lagi. Lah adenya yang bontot jatahnya diembat. Tuh. Mana dikasih pojokan. Pojokan sambilan kuburan. Mana kuburan ngongkong. Ngongkong dalam kubur ngomong, buset kegusur lagi gue ini. Nih. Jadi tanemin keimanan. Makanya bayi baru lahir tuh brol ke alam dunia. Sebelum lahir dia timbulnya ada di mana? Dalam perut emak nih. 4 bulan 10 hari itu bocah udah kelejetan po. Empo yang ngerasain bang. Ini menurut ilmu kedokteran 4 bulan 10 hari itu menurut ilmu agama udah ditiupin tuh. Ruhnya ditiupin, ditulis, dicatat. Jodoh, rizki, ajalnya udah ketulis. Maka 4 bulan 10 hari sempurna. Udah berbentuk itu bocah. Maka bocah dalam perut itu nendang-nendang mulu. Ya po. Mana tendangan kenceng. Kayak tendangan Cristiano Ronaldo. Itu mantan pemain Real Madrid. Yang nomor punggung 7 pindah ke Juventus. Itu kalau nyerang ke depan cakep bang, dapat umpan dari Gabriel si Gareth Gabriel apa tuh Gareth Bale. Iya gitu anda tulisannya. Langsung ditendang, cakep tendangannya bengkok pisang. Bocah udah nyundul-nyundul, sundulannya kenceng. Kayak sundulan Charles Puyol. Tuh, mantan pemain Barcelona. Empok mah nggak tahu. Yang nomor punggung 5, dia kalau pemain belakang tuh bang, kalau nyerang ke depan dapat umpan dari Iniesta langsung disundul. Cakep, palanya nggak peang. Maka 4 bulan 10 hari ditiupin ruh, catat tuh jodoh, rizki, ajalnya udah kecatat kita. Nah disitulah saat-saat, jangankan 4 bulan 10 hari, 2 bulan aja po udah ketahuan po, udah keseksa. Muntah tiap jam wae ngidam. Kan orang ngidam yang diminta yang aneh-aneh. Tengah malam kadang-kadang agak musim dicari, nggak musim rambutan minta rambutan. Tengah malam pengen nyium pala kereta bang, belum kelar ngomong lu. Ada yang tengah malam pengen buat megang pisang. Lakinya ustad po pulang ceramah dapat besek, dalamnya ada pisangnya. Pisang sampai rumah dicekelin aja, dikupas kagak, dimakan kagak. Ngidam, kesiksa. Ditambah 7 bulan 9 bulan naik itu usia kandungan. 9 bulan itu yang namanya wahnan ala wahnin, kelemahan di atas kelemahan. Emak mengandung kita. Saat melahirkan pilihan 2, hidup mati, itu doang udah. Maka perjuangan emak di situ tuh. Makanya kita bang jangan sampai durhaka sama emak. 1 orang emak bisa ngerawat 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat 1 orang emak. Berapa banyak anak pada sukses, emak telantar. Bener po? Anak udah pada jadi bos, pimpinan perusahaan, emaknya jadi pembantu di rumah. Banyak kejadian sekarang. Kenapa? Beda emak sama anak. Emak bisa ngerawat 10 orang, gede empe. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat 1 orang emak. Atau bapak-bapak emak mulu dibanggain, bapak-bapak dong Ustadz. Bapak juga hebat. 1 bapak bisa ngerawat 4 bini. Wah,
biangnya langsung dirawat. Oh, betul ya bang ya. Oh, tuh coba itu lah, iya ketahuan mang jelas ayatnya po lah kalau cowet 4 ulegan atu. Wah rapi sambel sono nguleg sini nguleg gua. Nah, kalau cowet atu ulegan 4 pecah po. Wah empok gak ngerasain. Tuh emak tuh detik-detik mau ngelahirin pilihan 2, perut sakit mules, Allah penyakit 1000 jadi 1. Empok di situ po perjuangannya empok, perjuangan emak kita. Sakit mules lakinya jadi aduh bang, ya Allah bang, bang bapak lo kemana ini ya Allah. Lakinya nyamperin ngomong dikit banget, sabar neng, emang udah bagian lu segitu doang. Orang laki mah kita po panik, bini mau beranak, siapa sih kagak panik? Tapi lagi panik begitu sempat ngerokok. Iya, no ketemu iya, bener tuh. Main HP ya, dibawa ke bidan, buat ya bang, ngeden gini ya, bin emak ngeden keluar anak, bapak ngeden, wah, tinggal kabur. Sakit perjuangan emak, keluar brol anak sakit perih berlumur darah, emak ngerinti. Apa dia ucapin? Alhamdulillah anak gua selamat. Nggak ada emak habis beranak lahirin marah-marah, nggak ada. Anak aku keluar tunjuk-tunjuk gara-gara lu sialan, kagak po. Ya Allah, itulah perjuangannya emak. Maka lihat orang dulu ibu, masya Allah. Kita nggak habis pikir emak bapak kita zaman dulu anaknya 13. Bener po, saya 13 emak anaknya. Semuanya empuan, saya doang laki. Setahun atu. Ya Allah po. Tapi hebatnya orang dulu anak banyak kagak ngerasa susah. Semuanya hidup diurusin. Nah setahun atu mandi beli mah anduk ke atu. Dilibet-libet pakai kain. Tuh wilahillah, emak tuh hebat. Subur emang orang dulu. Bapak pulang dari sawah kolornya basah, ditaruh depan pintu. Emak lewat ketetesan, bunting. Yo elah pok bener. Terus saking suburnya orang dulu. Beranaknya kayak kucing, gampang banget brol. Mau sekarang pakai sesar. Orang dulu mah gak ada sesar-sesaran, itu mah sebenarnya bahasa bidan aja sesar bang, yang bener menyasar. Emang keluar bukan dari lubang, nyasar namanya, diperbaharui sama bidan jadi sesar. Bener bu, nyasar udah dibelek. Iya bu, di atas kemana ya? Ya Allah, itu pembukaan 2, pembukaan 3 aja rasanya kayak apa, pinggang belakang pegel po. 2 elah. Ya katanya maksud saya bunting. Ilmu kata aja. Ini luar biasa. Nah keluar itu anak brol ke alam dunia, maka pertama berfungsi panca indera, bukan kulit, bukan mata. Yang berfungsi itu ya pendengaran. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah ngeluarin dari perut emak kita itu kita nggak tahu apa-apa, baru dijadikan oleh Allah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Nih pendengaran dulu. Kuping yang berfungsi, maka disunahkan azan. Ini kadang-kadang orang sekarang nggak pakai itu. Apaan tuh katanya lahir diazanin? Dari mana itu ajarannya? Jelas ajarannya bang. Rasulullah mengadzankan Sayyidina Hasan wal Husain, cucu beliau, kuping kanan dan mengikomatkan kuping kiri. Azanin sunnah. Kenapa? Karena yang berfungsi pertama pendengaran. Sebelum suara yang lain masuk ke kupingnya, yang masuk duluan lafzul jalalah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang masuk tuh.
Belum sempet ya denger lagu-lagu Ayu Ting Ting, lagu-lagu yang lain po. Tapi yang masuk pertama rekamannya lafzul jalalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azanin, cuma ada cumanya, ngazaninnya jangan kencang-kencang. Mentang-mentang babanya kori, gua baru tumbuhin punya anak, gua anak pertama, gua aja dia tompo. Mana azannya laga Mekah. Allahu Akbar, bocah pada biru bibirnya. Mukanya pucat gemeter, gua kaget kena sawan. Pelan-pelan ngadaninnya.